Baik, terima kasih atas kesempatan waktu. Abu Dhabi merupakan asosiasi badan usaha jasa pengamanan yang anggotanya adalah para BUJP ya, badan usaha jasa pengamanan. Secara organisasi kita ada badan pengurus pusat di Jakarta serta ada 26 badan pengurus daerah seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Anggota kita yang tercatat itu ada 2.600 BUJP, tetapi yang aktif ada sekitar 1.600 BUJP. Nah, dengan jumlah anggota Satpam ada 1,6 juta yang sudah mempunyai tercatat di Polri, sudah punya garda pratama kurang lebih ada sekitar 500.000. Nah, masih ada 1.500 atau 150.000 adalah yang dalam waktu dekat ini mereka harus cepat mengikuti garda pratama karena sehubungan dengan perubahan baju Satpam dari putih biru menjadi coklat, gradasi 20% dari Polri. Seperti itu. Abu Dhabi tentunya mempunyai sebuah peran ke depan bahwa sebagai asosiasi badan usaha jasa pengamanan, kita mengacu kepada landasan hukum kita adalah dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 bahwa Satpam sudah menjadi satu profesi pengamanan. Tentu kami punya komitmen pada dua sisi ini. Komitmen yang pertama adalah Satpam harus terdidik. Setelah terdidik, Satpam harus kompeten di bidangnya sebagai pelaksana atau kepanjangan tangan kepolisian terbatas. Yang kedua, Satpam harus kita angkat sistem pengupahannya atau remunerasinya dengan mengacu kepada perjuangan kita tentang struktur skala upah Satpam. Kira-kira seperti itu yang kita harapkan dari Abu Dhabi ke depan. Ya, Satpam terdidik pertama, pendidikan dasar Satpam harus mengikuti ketentuan sesuai dengan Perpol. Ya, ada garda pratama, garda madya, dan garda utama. Setelah pendidikan formal mereka lakukan, mereka harus kita uji untuk kompetensinya. Karena profesi itu harus kompeten. Nah, kompeten itu adalah kewenangan dari BNSP sebagai Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oleh karena itu, Satpam harus juga mengikuti sertifikasi profesi, baik itu garda pratama, garda madya, atau garda utama. Di samping itu dalam Perpol yang baru, karena ada jenjang kepangkatan, mulai dari pangkat pelaksana madya sama pelaksana utama, lalu pelaksana supervisor madya sama supervisor utama, selanjutnya pada jenjang manajer madya dan manajer utama. Jadi ada 9 tingkat kepangkatan Satpam. Tentu ini adalah merupakan sebuah tahapan-tahapan yang harus secara struktur kita perjuangkan, ada pangkat dan juga ada remunerasi yang bisa mengimbangi profesi Satpam sesuai dengan tujuan kita mencapai sebuah profesi Satpam mulia. Seperti itu. Abu Dhabi kami baru memulai melaksanakan sertifikasi kompetensi garda pratama. Itu kurang lebih sudah terlaksana di Jakarta sudah 400, di Jawa Barat sudah 600, di Palembang 200. Insya Allah di tahun 2021 kita akan tingkatkan menjadi 2000 tahap pertama ya, untuk sampai pertengahan tahun 2021. Ini kita kerjasama dengan LSP PP Polri untuk uji kompetensinya. Kita menggunakan dana yang diberikan oleh BNSP itu secara gratis, secara garda pratama, kecuali untuk sertifikasi kompetensi garda utama. Memang itu ada bimbingan dan mereka berbayar. Betul. Nah, susu Satpam atau struktur skala upah Satpam sedang kita godok, kita ajukan. Nanti kita akan menyusun sebuah tim pokja. Karena susu Satpam itu harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari mulai tingkatan kepangkatan Satpam, termasuk juga klaster pekerjaannya. Ya, satu contoh Satpam pelaksana tapi dia bekerja di migas tentunya akan berbeda penggolongan penggajian dengan Satpam Pratama yang bekerja di perkebunan atau di perhotelan. Oleh karena itu klaster-klaster ini akan kita susun seperti itu. Tapi estimasi secara umum bahwa mereka tidak akan dibayar lagi hanya berdasarkan UMP, tapi ada UMP plus dengan struktur skala upah itu minimal dari angka 10, 20 sampai 30% untuk tahap pertama itu. Selanjutnya untuk tingkat supervisor yang 40 sampai 60%. Dan begitu juga dari
tingkat manajer, kelanjutannya sampai dengan 99% dari UMP. Basicnya adalah UMP. Tim Pokja itu rencana kita akan susun secara gabungan, jadi mulai dari Abu Dhabi, kita akan melibatkan asosiasi profesi yang terkait, termasuk dari Polri dan dari Kemenaker. Seperti itu. Targetnya insya Allah tahun 2021 ini sudah bisa selesai. Kita sudah memberikan hadiah lah untuk 40 tahun Satpam tahun 2021 ini, susu Satpam, struktur skala upah Satpam bisa selesai disusun. Lalu kedepannya kami akan berjuang lagi agar Satpam masuk menjadi norma tenaga kerja profesi Satpam. Ini yang cukup berat perjuangan yang kedua. 22 kita ke depan, karena apabila sudah masuk norma ketenaga kerjaan, norma tenaga kerja profesi Satpam itu sudah punya keikatan aturan main. Jadi akan diawasi oleh dinas-dinas tenaga kerja di setiap daerah. Apabila ada user-user atau pengguna-pengguna jasa yang menggaji Satpam tidak sesuai dengan ketentuan norma, akan kena sanksi. Ini ke depan yang harus kita perjuangkan. Itulah disebut Satpam profesi mulia. Ya, karena sisi kemampuan dan sisi remunerasinya bisa memberikan ada sebuah konsekuensi logis yang diterima oleh user adalah harus menerima sisi penggajian. Tetapi yang kedua juga kita juga harus bisa memberikan harapan user, ya, karena dengan kemampuan profesi Satpam ini harus bisa memberikan sebuah kinerja yang sesuai harapan user. Ini tantangan ke depan. Jadi Satpam semakin berkembang sesuai dengan harapan-harapan perkembangan industrial security ke depan. Seperti itu.